warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar radio Star FM. Saya Sri Wahyuni, senang sekali bisa menemani kalian dalam sesi wawancara hari ini. Yuk langsung saja kita simak perbincangan kita hari ini. Halo Pak, apa kabar? Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Halo juga, alhamdulillah kabarnya baik, sehat walafiat. Saya Khairuddin Faslah Siregar, sehari-hari sebagai praktisi media, bergerak di media elektronik, media online. Itu kapasitasnya di media online itu di stanews.co.id dan startfmmadinah.com. Kalau di media elektroniknya ya di radio Start FM. Oke Pak, ya. Terima kasih banyak Pak sudah luangin waktunya di sela jadwal siaran yang padat begini. Ngomong-ngomong nih Pak, saya penasaran banget nih, bagaimana sih Pak sejarah awal cerita berdirinya sejarah dari Radio Start FM ini? Oke. Baik, Radio Start FM ini berdiri di tahun 2007. Sebelumnya saya sudah mendirikan media radio juga di tahun 2000. Itu seiring dengan perkembangan pemekaran dari Kabupaten Mandeng Natal dari Tapan Selatan. Jadi saya melihat bahwa daerah otonom baru itu sebuah kabupaten yang baru tentu sangat membutuhkan media untuk menyebarluaskan informasi dan menyampaikan kepada publik masyarakat tentang apa program dan bagaimana pemerintah dalam mengelola APBD-nya dan pembangunannya. Jadi kita berpikir bahwa sinergitas itu sangat dibutuhkan untuk saling membangun. Kita dari sisi kontribusi membangunnya dari sisi media itu, karena media ini memang betul menjadi mitra pemerintah ya. Wah, saya baru tahu Pak, ternyata sejarahnya panjang juga ya Pak. Ya, alhamdulillah perjalanannya sangat panjang sehingga saat ini Radio Start FM ini sudah berusia di tahun 2026 ini nanti berusia 19 tahun ya. Terus Pak, bagaimana sih Pak perkembangan awal berdirinya Start FM ini sampai sekarang Pak? Oke, baik, kita memang pelaksanaan dan perjalanannya memang tidak dari awal tidak memiliki modal finansial yang kuat. Jadi ya kita awali menapak dari apa adanya dengan peralatan yang seminim mungkin ya. Peralatan itu yang penting bisa on air pada saat itu, ada pemancar exciter namanya, kemudian ada booster itu untuk memancar luaskan, ada antena, ada mixer, semua perangkat elektroniknya gitu ya. Kemudian kita menyewa gedung, kita sewa gedung sebagai tempat untuk siaran, termasuk untuk studio dan juga studio produksi gitu. Ya, kita awali dari itu dulu. Dia pertama kali kita mengudara dari jalan Jenderal Abdul Haris Nasution di Penggorengan. Kita sewa di situ selama 5 tahun. Kemudian kita berupaya mengekspansi untuk mendirikan sebuah gedung. Ya inilah gedungnya saat ini di Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar dengan 3 lantai gitu. Iya Pak. Berarti Pak tantangan yang dihadapi itu pas awal-awal berdirinya ada ya Pak tantangannya Pak? Sudah pasti dari semua apa yang ini sudah pasti punya tantangan. Namun kita kan sebelum mendirikan ini sudah punya kajian, ada namanya feasibility study gitu ya. Artinya ada uji kelayakannya kita ini, ke perkembangannya, kapan dia break-even point gitu, kapan kita mengekspansi untuk memperluas pengembangan, dan juga dari sisi peralatan, dari sisi beralihnya dari konvensional ke digital gitu, kira-kira begitu. Jadi sudah kita hitung tantangannya begitu. Namun ini kan sekarang ini tantangannya digital ini. Meskipun tantangan digital kita mesti harus ikut juga, kita harus konversi juga bahwa memang radio ini tidak hanya terakses lewat frekuensi, tapi juga lewat digital, lewat internet, lewat semua platform media sosial gitu ya. Iya Pak. Kalau ditarik lagi ke belakang Pak, apa saja sih visi misi dari awal berdirinya Start FM ini Pak?
Oke, visinya itu kita ingin berkontribusi untuk meningkatkan sumber daya manusia dari sisi pencerahan, berkontribusi untuk memberikan penjelasan dan menyebarluaskan informasi. Bagaimana dari sisi visinya itu untuk membangun sumber daya manusia yang utuh, yang tangguh, khususnya masyarakat Mandailing Natal menghadapi di era yang sekarang ini. Itu visi kita. Lalu misi kita itu ya mengembangkan peningkatan sumber daya tadi, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa menjembatani aspirasi, kemudian informasi dari masyarakat, baik itu dari pemerintah, jadi ada informasi dan aspirasi yang timbal balik gitu. Ternyata visi misinya keren juga ya Pak. Ya, kita semua itu sudah kita rancang, tapi di website ada itu yang lebih detail secara redaksional ada ya. Berarti Pak, apa saja undang-undang yang menjadi dasar operasional penyiaran di Star FM Pak? Undang-undang penyiaran, Iya. yang pasti undang-undang penyiaran di situ diatur dari sisi regulasi, artinya perizinan itu ini izinnya dari langsung dari kementerian. Sekarang itu Kementerian Informasi dan Informasi Komunikasi Digital kan. Ini sekarang dari kementerian, dari Dirjen Frekuensi itu diatur izinnya itu penggunaan frekuensi, kemudian dari pelaksanaannya diatur dengan Dirjen lupa saya, ada Dirjen lagi pelaksanaan penyiaran gitu. Iya Pak. Itu langsung dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital sekarang ya, Komendigi ya. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Ya Pak. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan informasinya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada pendengar setia Radio Star FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.